Pemaafan permulaan pemulihan. Dosamu telah diampuni oleh karena namanya. 1 Yohanes 2 ayat 12. Shalom, para sahabat terkasih Tuhan Yesus Kristus. Sebagai pengikut Kristus, saya diberkati ketika membaca artikel berikut. 5 tahun sesudah Perang Dunia II berakhir, Marvin Maris bertemu Taiso Fujihiro di sekolah teologi di Chicago. Meskipun keduanya di pihak yang saling bermusuhan ketika perang berlangsung, tetapi Maris tetap bersahabat dengan Fujihiro. Ia membuatkan catatan pelajaran untuknya, mengajarinya menyetir mobil, dan mengundangnya untuk merayakan Natal. Setelah Taiso kembali ke Jepang, mereka tetap saling berhubungan. Menurut saya, kasih Yesus telah meluap dalam hidup mereka dan mengikat persekutuan mereka, hingga oleh kasihnya itu, walau jarak memisahkannya, hati mereka tak terpisahkan. Saya mengundang Bapak Christian Soeharto dari Internet Solution Insol mengiringi pujian keluar indah usia Kesia Bahtera Kasih menaikkan pujian Kasihnya Seperti Sungai. Saya meneruskan membaca artikel tersebut. 40 tahun kemudian, cucu perempuan Maris, Connie Wick, pergi ke Jepang untuk mengajar bahasa Inggris. Ia menelpon Fujihiro dan memperkenalkan diri. Hari berikutnya mereka bertemu untuk makan siang. Taiso menceritakan kepadanya semua hal mengenai kakeknya, sahabat Amerika pertama Taiso. Di kemudian hari, Connie menulis, dibesarkan di kota di mana para veterannya masih menyimpan kepedihan. Dulunya saya tak percaya bahwa pemaafan akan terjadi di antara orang-orang yang terlibat langsung dalam sejarah kelam itu. Namun, persahabatan antara kakek saya dan Taiso membuktikan kebalikannya. Saya teringat kesaksian Rasul Paulus tentang keajaiban keselamatan oleh pengampunan.
kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Bapa surgawi oleh kematian anaknya. Roma 5 ayat 10. Dan Yohanes mengatakan bahwa mereka yang sudah diampuni harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 2 ayat 9-12. Seberapa besarnya dosa kita, tiada halangan kita datang kepada Kristus dan percaya kepadanya. Pengampunannya memulihkan kita dengan Bapa surgawi. Hanya lewat Dia, Yesus, tak ada yang lain. Mari kita wariskan pengampunannya dari generasi ke generasi jika kita dengan rendah hati menerima anugerah pengampunannya saat ini dalam Kristus dan kita teruskan kepada sesama kita. Itulah kabar baik sepanjang masa. Amin. Inspirasi hari ini, pendosa yang diampuni akan mengenal dan menyatakan kasih Yesus kepada sesama.